Dulu rumah ibu itu kan ada pohon aren ya, pohon aren tua. Itu ada kayak makhluk gede berbulu hitam. Itu mau megang kaki saya, mau narik. Saya kejar sampai kuda, sampai kuda itu saya kejar. Waktu lagi kan pohon aren itu. Dan setiap malam saya di situ, dia pasti ngintip dari pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Alur Kehidupan, masih bersama saya Mas Ton. Buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Follow juga sosial media kita, ada di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Pada episode kali ini saya sudah kedatangan seorang narasumber. Dia mempunyai sedikit kelebihan yang dimana nggak semua orang punya kelebihan tersebut. Langsung aja kita sambut narasumbernya. Halo Bang, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah menyempatkan waktu buat datang ke studio Alur Kehidupan. Terima kasih juga sudah diundang kembali. Sama-sama. Bang, sebelum kita ngobrol panjang lebar, boleh disapa dulu kawan-kawan Alur Kehidupan? Assalamualaikum kawan-kawan Alur Kehidupan. Semoga selalu dalam keadaan bahagia, sehat selalu. Bang, dari mana sih abang ini sebelumnya? Daerah mana tinggalnya? Oh, saya tinggal dulu di DKI di daerah selatan. Cuma sekarang menetap di Tangerang. Oh, sekarang menetap di Tangerang. Nah, ini ngomong-ngomong soal kedatangannya ke sini nih, kisah apa sih yang mau diceritakan ke kawan-kawan Alur? Ya mungkin kita tentang menolong sesama manusia aja ya. Jadi kelebihan abang ini Sedikit kelebihan bisa membantu orang, mengobati atau menyembuhkan. Wah, insya Allah dengan izin Allah. Alhamdulillah. Sebelum kita ke cerita-cerita yang pengobatan, kisah pertama kali abang ini merasa punya ilmu atau ini bisa diceritain? Maaf mengerokok ya. Silakan, boleh bebas di sini. Ya mulai sih waktu itu juga saya nggak merasa punya kelebihan atau apa ya. Jadi waktu masih ya umur 17, 16 gitu kan. Itu kebiasaan kalau tidur itu nggak pernah di dalam rumah. Itu udah mulai ngerasa ya kebiasaan aneh ya. Aneh. Tidur di atas jam 5, bangun tetap jam 7, jam 8 bangun. Ya badan dalam masih segar aja gitu. Itu aja. Itu kebiasaan itu tidur di luar rumah atau di luar rumah? Tanpa atap, tanpa alas gitu aja? Iya, tidur aja. Itu badan nggak sakit tuh Bang, kena angin Nggak malam sakit. gitu? Tetap tidur paling bisa tidur tuh setelah subuh, baru bisa malam. Nanti jam 8, jam 9 bangun lagi. Sampai begitu lagi terus muter gitu aja udah. Seperti itu aja. Saat masih sekolah ya mungkin ya? Iya, usia 17-an kan ya? Iya, 16-17an lah. Nah terus mulai merasa nih Bang El ini punya sesuatu, punya sedikit kelebihan, itu sejak kapan? Kalau itu sih dari SMP sebenarnya sudah berasa ya. Dari SMP, SMA sampai sekarang itu udah berasa, malah sempat mau menghilangkan itu. Oh, justru sempat mau dihilangin? Sempat. Kenapa? Kan nggak semua orang nih punya kelebihan. Ya kayak gimana ya, kayak merasa sensitif itu kayak nggak enak gitu loh. Jadi apa-apa kayak aduh sensitif gitu. Nggak nyaman gitu. Sempat mau
menghilangkan itu. denial lah gitu kan, mau menghilangkan lah itu, tapi nggak bisa, tetap nggak bisa. Ada aja itu. Kadang kalau ngeliat orang gitu kan, ini orang kenapa-napa, cuma saya nggak mau ngomong, Dipendem aja. diam aja. Karena awalnya nggak nerima ya. Iya, orang nggak terima. Kecuali itu orang minta tolong, ya saya tolong gitu. Nah terus kan mulai ngerasa sebenarnya dari SMP, cuman SMA udah mulai yang kayaknya kok kelebihan itu mulai makin terasa gitu. Iya, makin terasa. Terus ada hal-hal aneh apa waktu ya saat-saat SMA? Itu kan kadang orang tanpa disadari kan ngalamin hal yang aneh atau apa gitu. Ya pernah sih waktu tidur di luar itu. Dulu rumah ibu itu kan ada pohon aren ya, pohon aren tua. Jadi waktu saya lagi tidur di depan rumah itu, di bangku panjang itu, bangku warteg tau kan. Nah, pas lagi tidur gitu, mau merem, itu ada kayak makhluk gede berbulu hitam. Itu mau megang kaki saya, menarik. Tiba-tiba saya kebangun, mohon maaf saya ludahin, cuh, saya kejar kan sambil kuda, sambil dari dia saya kejar tuh. Waktu lari ke pohon aren itu. Iya. Dan setiap malam saya duduk di situ, dia pasti ngintip dari pohon aren. Dan Bang El pasti ngelihat. Lihat, hush, lu itu doang udah. Itu sosoknya seperti apa, Pak? Berbulu gede, gigit taring gitu. Itu aja. Itu mungkin kalau zaman now bilangnya genderuwo kali. Ya mungkin itu dibilang itu. Nah kemudian ketika punya hobi, ini dalam tanda kutip hobi ya, tidur di luar rumah itu, emang kalau tidur di dalam itu nggak nyaman aja, kebangun nggak bisa pules ya. Nggak bisa pules, kecuali udah di ubin, udah kena tanah, udah kena ubin, udah bisa pules. Aneh ya. Saya juga nggak tahu itu begitu. Jadi kalau bisa tidur di sana, udah berkeluarga sekarang ya, itu kalau tidur di kasur berdua istri itu nggak nyaman, harus saya goyang terus badan. Tidur put. Jadi sampai detik ini pun masih tidur tetap tidur nggak bisa di kasur. Di kasur nggak bisa, tetap di ubin saya tidur. Sampai sekarang mau tidur masih jam 5 ke atas, nunggu subuh, sholat subuh, jam 6 baru bisa tidur. Jam 7 bangun antar anak sekolah, gitu aja. Setiap hari putar gitu. Paling sakitnya pilek, batuk, udah. Itu aja. Iya, itu sakit-sakit yang remeh mungkin ya. Iya. Tapi pernah juga sih sakit parah. Nah sebelum ke situ Bang, ada kebiasaan aneh apa lagi nih yang waktu awal Bang ini ngerasain punya sedikit kelebihan? Kayak punya teman, tapi cuma saya yang lihat itu teman, orang nggak ada yang lihat. Misalnya kayak di bisnis dua, saya sekolah dari Mampang ke Bintaro. Itu kalau duduk di bis itu, dulu masih zamannya Kopaja ya. Itu kayak ada ngobrol gitu. Tapi pas setelah saya sadar itu nggak ada orang. Saya sampai saya lihat tuh, ini orang pada nggak ada, saya nggak tahu, dibilang gila lagi gitu kan. Itu ngobrol biasa aja ngobrol. Itu sosok orang tuh tiba-tiba datang gitu aja. Tiba-tiba blek ada gitu, kayak sulap ada gitu. Ya berupa, kalau saya lihat ya, sosoknya itu laki-laki tua. Nah itu selalu kemana-mana ngikutin Bang. Iya, terus mana-mana gitu. Kadang lagi duduk sendiri juga, kalau di hampir saat ini kalau malam nih ada yang ngobrol gitu, ya saya ngobrolnya biasa, ya udah ngobrol kayak kita biasa gini ngobrol gitu. Oh jadi nggak ada obrolan yang aneh-aneh atau yang mungkin obrolan apa gitu, nggak ada. Cuman ya paling kadang-kadang kalau lagi ketiduran subuh nih, kayak bangunin gitu, jam 4 nih ajan, itu kayak lepok, sholat lu gitu kali ya, saya bangun. Tapi ketika iseng-iseng nih misalkan sosok itu datang terus abang itu nyewekin gitu, pernah nggak kejadian? Pernah itu. Jadi kayak ada tanda gitu,
saya denial aja, ada apa-apa apaan sih kayak gitu ya. Ya udah dia pergi aja, nanti kalau ada apa-apa pasti berasa gitu. Tapi ketika sosok tersebut dicuekin terus hari berikutnya atau berapa ini berikutnya ada kejadian aneh nggak sih, misalkan musibah atau apa? Enggak sih, enggak ada. Malah kalau saya mau kenapa-napa itu udah berasa feeling. Misalnya mau naik motor misalnya ya, mau naik motor gitu, awas tadi sana jatuh lo. Ya benar kejadian. Kuat feelingnya ya? Iya, atau gitu. Pokoknya kalau lagi ada apa-apa tuh pasti kasih tahu gitu. Saya sempat 2 bulan itu sakit nggak bangun. Sempat 2 bulan saya sakit nggak bangun, nggak bisa bangun, nggak bisa ini. Di perut nih kayak rasa apa ya? Kayak rasa sakit tapi nggak ada ininya. Kayak orang luka, Cuman nggak ada. Nggak ada apa-apa. Kayak orang luka cuman nggak ada bekasnya. Nggak ada bekasnya, nggak ada perih, nggak ada apa. Tapi kayak ada. Cuma ngerasain aja. Ngerasain aja. Akhirnya datang nolong. Sosok itu datang nolong. Cuma diusap gini doang. Itu saya lagi tidur gini, itu antara tidur dan nggak tidur. Saya lihat dia datang. Diusap ini. Terus sekarang sembuh. Sosok itu datang. Nah ini dari tadi kan saya ngomong abang ini punya kelebihan ke kawan-kawan alur kan. Pasti penasaran nih. Sebenarnya kelebihan apa sih yang abang punya ini? Sebenarnya kelebihannya apa, saya juga kalau dipikir-pikir ya itu hanya sedikit kelebihan dari Allah lah. Ya kayak bisa nyembuhin orang kesurupan atau orang yang diusilin gitu. Paling itu aja. Nih biar lebih jelas lagi nih penonton nih. Diusilin itu misalkan kayak disantet, ya, di peluh atau kayak di penyakit kiriman lah ya. Iyalah, kayak di jampe-jampe apa gitu kan. Misalnya dijauhin jodoh atau ada yang sirik gitu. Kan bisnis atau apa kan biasanya ada aja biasanya. Bang El, pasti inget kapan sih pertama kali Bang El itu dimintain tolong orang ya nyembuhin atau apa gitu? Waktu itu sih masih SMA kali ya. Oh, selama SMA masih udah dimintain tolong orang? Iya, tapi masih menutup diri gitu, hanya orang tertentu aja. Jadi suatu waktu saya lagi jalan gitu kan, di rumah itu ada rame-rame. Ternyata ada yang kesurupan, ada yang kesurupan lah gitu. Kerasukan. Iya. Dan namanya manusia kan penasaran dong. Apalagi ada rame-rame kan. Iya, Assalamualaikum. Itu yang kesurupan di hidup saya. Kamu keluar gitu. Kenapa saya suruh keluar? Gitu? Kok suruh keluar gitu? Itu yang itu keluar, suruh keluar, nggak boleh masuk, suruh keluar. Ya tiba-tiba aja saya samperin itu orang. Terus mau jalan gitu, udah sih ngapain sih udah normal lagi. Tahu-tahu sembuh aja dengan tepukan tangan doang. Iya. Tanpa mantra-mantra, tanpa doa. Ya doa paling bismillah aja. Bismillah apa sih? Ya dengan izin Allah ya itu orang langsung sembuh, langsung sadar. Kenapa? Oh nggak apa-apa gitu. Terus ambil wudhu dia udah selesai, dibawa cerita gitu. Lagi nongkrong katanya tidak ada yang ketawa gitu kan. Ketawa mungkin diledekin apa gitu sama dia, nggak ngerti ya. Ya nggak lama ya begitu ya, kesurupan. Itu awal-awal. Setelah itu berjalan ke sana, itu saya punya perkumpulan tuh, grup itu kan. Jadi kalau kemana-mana tuh, misalnya ke villa atau kemana itu pasti saya diajak kan. Itu sering kejadian gitu. Kesurupan lah, apalah gitu. Ya paling ya saya dipanggil, bang, ya udah saya colek panggilnya, saya tepuk doang. Hanya ditepuk lagi. Udah, apaan sih, sadar gitu. Sampai sekarang gitu.
sampai sekarang gitu. Nah setelah momen itu Setelah momen itu ya paling hanya teman-teman dekat aja yang tahu aja paling. lo juga Bang El masih menutup diri istilahnya, masih menutup diri. belum mau belum membuka. belum mau kebuka. Ada kira-kira jam 10 malam, jam 22 ya. Itu ada teman yang telepon, bisa tolongin nggak nih, kenapa sih ini teman gini gitu kan. Lokasinya di daerah perbatasan Bogor Jakarta. Saya datang ke rumahnya kan malam-malam itu pakai motor berdua sama teman. Saya datang, ya ternyata itu, jadi anaknya itu ada yang nggak suka lah gitu, ada orang yang nggak suka lah gitu. Jadi anak itu nggak mau disusuin tuh nggak bisa. Mohon maaf, anak putingnya apa kayak luka gitu, jadi bayinya nggak bisa netes. Kejadian ini tahun berapa nih kejadian? 2000-an lah, 2000 ya mungkin 6 tahun yang lalu lah. 6 tahun yang lalu. Iya, 6 tahun yang lalu lah. Itu masih istilahnya baru kemarin ya. Baru kemarin. Jadi ada seorang ibu Ya, melahirkan anak, anak. tapi ada yang nggak suka, Iya, terus dibikin anaknya nggak bisa. payudaranya ini. Anaknya nggak bisa netes. Itu penyembuhannya berapa lama Bang saat itu? Saat itu saya datang selesai ya antara seminggu lah, saya baru datang lagi ke situ. Saya datang lagi ke situ ya, tanya kabar kan, gimana anak tuh, udah sehat, udah bisa kemana-mana, udah bisa nyusun lagi gitu kan. Sama ibunya ini anaknya ditegur kan, hei tuh salim sama om gitu. Tapi anak ini bingung gitu. Siapa mah? Itu yang nolong kamu. Bukan, begitu. Dia bilang bukan, terus saya bilang begitu. Ternyata ibunya ngorek-ngorek kali ke anaknya ya. Dan dia bilang yang nolongin dia waktu itu berupa kakek-kakek katanya. Kakek-kakek. Iya. Bisa jadi nih kakek-kakek yang selalu nemenin Bang El saat masih SMA. Kemungkinan bisa jadi ya. Bisa jadi. Tuh. Dia nggak nolongin saya. Dia bilang tuh yang nolongin dia itu kakek-kakek gitu. Ya, saya bilang udah nggak apa-apa, yang penting Bismillah, alhamdulillah dia sembuh dengan izin Allah sebenarnya. Ya udah, setelah itu saya nutup diri lagi tuh, udah nggak mau ini lagi deh, nggak mau berkecimpung di dunia itu ya itu. Udah sih nutup diri. Tapi ya nggak bisa, namanya orang ada aja kan, kayak di jalan nih, tiba-tiba orang nepok, bang tolongin dong, pundak gua kok berat banget sih, sering gitu, nggak kenal. Ada aja ya. Ada aja. Tolong dong bang, dari sini, Bismillah. Ya dilus doang aja, alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah bilang. Cuma saya bilang, jangan bilang-bilang, udah diem aja. Cukup kamu aja yang tahu. Yang tahu. Gitu. Ya namanya manusia kan. Iya pasti. Aja kan, bisa aja gitu. Ngobrol sama siapa kan. Iya. Nah nih bang, yang bikin saya penasaran dan mungkin kawan-kawan alur pengen tahu juga. Bang Al ini punya sedikit kelebihan, itu abang tuh nyari dikasih orang atau gimana nih bang ceritanya? Nyari juga enggak, dikasih orang juga enggak, minta juga enggak, ya tahu ya begitu aja, berjalan dengan dirinya aja, secara alami aja. Berarti memang udah berkah. Iya, keberkahan dari Allah, dari alamnya, sedikit dari kelebihan dari Allah lah, bisa menolong sesama ini. Itu aja. Nah kalau orang yang ibaratnya kan kalau abang kan beda nih mas saya yang orang awam nih bang, ada nggak sih ritual-ritual khusus atau mungkin pantangan-pantangan tertentu yang nggak bisa dilakukan atau nggak boleh? Pantangan sih nggak ada sih, hidup normal-normal aja, cuma kebiasaan saya kalau mandi itu jam 00 12 malam ya, 00 teng mandi saya. Ya mandi biasa aja, mandi kayak orang mandi biasa aja gitu, itu aja kebiasaan paling. Hanya itu aja ritualnya? Itu aja. Nggak mandi pakai air kembang atau apa enggak, gitu? Enggak. Mandi jam 00 udah, paling kalau habis mandi, sesuai mandi duduk ya zikir aja udah.
ininya aja, sekeluar dari hatinya yang pikir apa, ya udah gitu aja, pilih itu aja udah. Semenjak kapan ritual itu dilakukan? Kalau mandi jam 00 itu memang dari ini ya, dari lulus SMA ya emang sering mandi malam. Jam 00 saya mandi, jam 00 saya mandi. Itu aja paling. Ya tidur paling ya di lantai, di ubin gini nih. Ya. Itu aja paling. Ritualnya bisa itu aja udah. Ritual lain nggak ada? Nggak ada. Nah kalau pantangan, ada Pantangan nggak juga nih? nggak ada pantangan. Pantangan nggak ada. Cuma kadang-kadang orang kalau ajak saya makan kan saya nggak suka duren. Bilang pantangannya duren gitu kan. Kan saya nggak suka duren, nggak suka labu. Itu saya nggak suka, kurang suka gitu. Dikira orang itu pantangannya, Dikira padahal orang itu pantangan. emang karena nggak suka. Emang kadang nggak suka gitu. Dia orang bilang gitu, oh lu pantangannya ini ya. Ya jadi pengen ngajakin makan durian gitu. Pas saya emang nggak suka durian gitu. Jadi dibilang pantangan itu, padahal nggak ada pantangan apa-apa. Ya hidup normal-normal aja. Normal ya, normal kayak saya juga mungkin, Iya. kayak kawan-kawan alur juga. Iya normal aja. Ikutin alur yang udah dikasih Tuhan, ya udah ikutin aja jalannya. Itu aja. Ya cuman ya paling yang saya jalin sekarang yang jangan ngeluh, jangan komen, ya jangan emosi, gitu aja paling. Ya, itu juga, kalau itu kan sebenarnya juga nasihat untuk semua Iya. orang kan. Jangan emosian, jangan banyak ngeluh. Iya, soalnya kadang-kadang kalau keceplosan ya manusia ya, keceplosan ya, misalnya lagi naik motor, ada orang mulai bilang ngeber gitu, buang gitu kan kaget, Iya. jatuh, padahal astagfirullahaladzim, malah salah gitu. Paling pikir itu hanya apa? Kebetulan aja, gitu. Kebetulan aja. Suka begitu sih begitu. Kayak sering ucap kebetulan aja itu. Emang lagi pas jatuhnya aja dia gitu. Itu aja paling. Karena kan kadang kalau yang orang punya ilmu, punya kelebihan tuh kan ada aja biasanya pantangan-pantangan apa gitu kan. Nggak ada sih. Saya nggak ada pantangan. Nggak ada pantangan apa, nggak ada. Biasa aja, normal aja. Normal manusia normal aja. Nah kalau pengalaman Bang nih ngobatin orang atau dimintain tolong orang, yang saya pengen tahu nih yang paling di luar nalar atau yang paling aneh tuh ada nggak sih Bang yang pernah Bang alami? Ya paling waktu kesurupan masal itu aja paling. Tuh gimana kejadiannya? Jadi kita Di lagi mana dan kapan? itu kita lagi jalan-jalan ke sebuah pantai gitu ya, di daerah Jawa Barat, pantai gitu kan. Jadi ada 2 rombongan, 1 bis 1 mobil. Saya udah briefing tuh, cuman kebetulan saya dituakan di situ. Saya bilang kalau nanti setelah tiba di lokasi, jaga sikap, jaga omongan, jangan sembarangan. Tanpa kecolongan ada 1 orang gitu loh, nyebut inilah gitulah nama ini gitu. Lama setelah lagi bakar-bakar itu kan, bakar-bakar itu ada yang ini, ada yang jadi macan laki, yang namanya manusia ya, jadi yang nggak bisa jadi bisa gitu loh. Ada yang kasih garam ke mukanya lah, Apa aja yang apa dilihat aja yang lah, di depan iya. mata. Iya, ada yang baca inilah, wah macam-macam lah gitu kan. Teman ngasih tahu, udah buruan kelamaan gak enak sama orang. Ya udah, saya itu tuh, saya minta maaf itu, mohon maaf kalau itu salah gitu. Dia sembuh, tapi kalau yang lain 1, 2, 3, 4 sampai 5 orang. Yang kesurupan itu? Iya, itu saya sendiri tuh. Wos, ya 5 orang. Jatuh gubrak. Yang paling parah 1 orang perempuan. Itu sampai perbatasan wilayah yang masuk di dia izin. Udah tenang aja, nanti sampai perbatasan wilayah saya pulang kata dia gitu. Ya benar pulang. Dia ngucap, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah aman. Dari 5 itu 1 itu yang paling dari pagi sampai jam 12 siang, dari subuh sampai jam 12 siang masih begitu, serupa lah ya. Dari ke-5 orang yang kesurupan itu ada nggak yang punya permintaan aneh-aneh atau
yang kelakuannya aneh. Ya kalau orang kesurupan pasti kelakuannya aneh. Aneh. Cuman yang kadang kan banyak yang Nah, minta hal-hal aneh gitu. Yang terakhir itu cuma bilang, di tempat saya kalian pada berbuat yang enggak. Yang enggak apa nih gitu kan? Soalnya tadi kan nggak ngomong. Apa ada yang apa kita nggak tahu gitu kan. Ya udah sih minta maaf, saya bilang mohon maaf, mungkin kita kurang sopan atau apa di wilayah sini. Ya udah nanti perbatasan saya pulang, bilang gitu. Ya udah kita bawa saya pulang. Lewat tol, masuk tol, pas perbatasan tol diizin pulang. Sudah sampai sini, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aman. Sempat minta tolong juga sama orang pintar situ, cuma nggak nempang. Nggak bisa juga. Udah kita bawa pulang aja. Udah bawa pulang. Dia bilang janji ya di perbatasan selesai. Ya udah selesai di perbatasan. Udah aman sampai rumah. Itu akibat melakukan hal yang tidak semestinya di tempat orang ya. Makanya tata krama itu kan harus penting. Tata krama, sopan santun tempat orang itu kan kita nggak tahu. Ya istilahnya kita permisi lah. Iya. Makhluk itu kan hidup di luar mereka. Ya kita berdampingan sebenarnya. Mereka hidup kan 1000 tahun, 100 tahun, ada umur 100 tahun, 2000 tahun kita nggak tahu. Betul. Gitu. Ya mungkin mereka terusik atau gimana, gitu. Nggak tahu. Yang lainnya sih kayak adik waktu itu pernah. Jadi ada adik sakit, ya berapa hari lah gitu kan, badannya panas. Kalau maghrib tuh panas, kepala kelingan gitu kan. Ya ponakan akhirnya ngasih tahu ibunya, kenapa enggak kamu ke Wawa aja gitu kan. Saya yang panggilnya Wawa. Ya udah. Gak lama adik nelfon, kenapa gini-gini kok aneh gitu kan. Udah ke dokter tapi kok gini-gini. Oh ya udah. Kita nggak sembuh, panas berhari-hari. Iya. Video call, saya udah video call aja. Saya video call kan sama adik. Ya udah saya video call, saya suruh diam. Lihat kemari. Ya udah. Saya bantu adik. Bisa aja muntah-muntah. Muntah-muntah, mau video call dia muntah-muntah. Setelah itu selesai, dia muntah. Gak lama dia bilang udah enakan katanya. Alhamdulillah udah enakan. Ya udah, wudhu deh, sholat mandi segala gitu. Ya udah selesai. Sampai sekarang alhamdulillah sehat, nggak ada gangguan lagi. Nah ini muntah-muntahnya itu normal keluar apa, atau biasanya kan kalau orang dibikin sama atau penyakit kiriman gitu kan muntah ada yang ya paku atau benda-benda lain gitu. Normal aja. Normal aja, Muntah normal, cuman yang keluar itu cuma air aja, muntah air gitu aja udah. Yang plastik itu kan, itu aja paling. Tapi saat itu Bang El tahu ini adik ini dibikin sama siapa? Tahu. Cuma ya udahlah, yang udahlah gitu loh. Asal tahu aja, nggak boleh dendam ya. Iya. Hukum alam itu kan berlaku. Jangan balas, biarin aja. Nanti juga ada saatnya kok. Udah paling gitu, sampai situ aja ceritanya. Setelah itu saya menutup diri lagi tuh. Saya menutup diri di rumah, malam-malam udah. Paling ada beberapa teman yang minta tolong, kalau yang kenal sih ya saya samperin gitu kan. Kalau orang yang belum kenal masih ini saya apa? Masih menutup aja. Artinya nggak buka praktek secara umum gitu ya? Tidak. Hanya menolong lewat orang-orang yang tahu, orang-orang yang kenal. Benar. Dan menolong itu juga saya nggak minta ini nggak minta. Ya paling kalau ada telepon, bang ke rumah, yaudah siapin aja kopi hitam, paling gitu doang. Syaratnya itu aja. Kopi hitam. Ya, namanya orang lagi ketimpa musibah, masa ya kita syarat aneh-aneh ya. Aneh-aneh gitu kan, kita timpa lagi dengan yang macam-macam kan gitu. Kasihan juga kan. Ya kan penting nilai ta'ala, bismillah udah, tolong dengan izin Allah sembuh gitu kan. Nggak ada syarat yang aneh-aneh atau apa gitu, hanya kopi hitam aja. Iya, ya kalau mengundang gitu, kalau suruh ke rumahnya udah saya pindah kopi hitam udah, buat saya ngopi bukan buat siapa-siapa, saya gituin. Itu aja paling. Oke. Itu aja. Sip. Terima kasih Bang El sudah menyempatkan datang ke studio berbagi cerita pengalaman spiritualnya. Sama-sama.
Semoga bisa menjadi cerita yang menarik buat kawan-kawan alur, diambil hikmahnya sama paling nggak kita berdua Bang ya. Iya, betul. Oke, sekian. Terima kasih buat kawan-kawan alur yang sudah menyaksikan episode kali ini. Kembali mengingatkan buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Follow juga sosial media alur, ada di Facebook, TikTok, dan juga Instagram. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang.